Ada pertanyaan bagus. Berarti kita kalau masuk surga itu bukan karena amal soleh kita. Bukan karena amal soleh kita. Jawabannya iya dan tidak. Jawabannya apa? Iya dan tidak. Iyanya kenapa? Tidaknya kenapa? Ini perlu perincian. Karena di dalam Al-Quran disebutkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Allah berfirman, silakan kalian masuk surga bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian amalkan. Dengan apa yang dulu kalian apa? Amalkan di dunia maksudnya. Berarti ini apa? Berarti masuk surga karena amal. Sekarang ada hadis Rasulullah bersabda, la tadkhulu ahadukumul jannata, la yudkhilu ahadakumul al jannata amaluh atau bi amalihi. Kalian tidaklah masuk surga dengan amalnya. Tidaklah kalian masuk surga dengan amalnya. Dalam satu riwayat, amal kalian tidaklah yang memasukkan kalian ke dalam surga. Paham? Berarti apa? Bertentangan enggak? Nah ini, bertentangan atau tidak? Ini ayatnya demikian, ini hadisnya demikian. Sebagian orang yang mengingkari hadis, mereka mempertentangkan hadis ini dengan ayat Al-Quran. Mereka mempertentangkan hadis ini dengan apa? Ayat Al-Quran. Masuk surga itu dengan amal atau bukan karena amal? Masuk surga karena amal atau bukan karena amal? Atau apa yang memasukkan ke dalam surga? Apakah amal seseorang memasukkan ke dalam surga atau bukan? Atau apa yang memasukkan seorang ke dalam surga? Nah ini, ketika Rasulullah mengatakan tidaklah seorang di antara kalian masuk surga dengan amalnya, ada seorang sahabat yang menanyakan, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, engkau pun juga demikian. Wala ana, saya juga enggak. Rasulullah masuk surga bukan dengan amal beliau. Walakin yataghammadani Allahu bi rahmatin min. Tetapi Allah memberikan rahmat kepadaku. Allah yang memberikan rahmat kepadaku. Dan demikianlah manusia masuk surga dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Quran? Nah ini, masuklah ke dalam surga dengan apa? Amal. Apa enggak salah ini ya Rasulullah? Subhanallah. Nah ini yang harus didudukkan para ulama yang menjelaskan maksud dari ayat dan hadis ini. Tidaklah bertentangan. Ini butuh kepada pemahaman terhadap kata-kata dalam bahasa Arab. Di dalam Al-Quran disebutkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga bima, dengan apa yang dulu kalian amalkan. Dalam bahasa Arab, bima yang artinya dengan mempunyai beberapa makna. Dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna. Ayat ini, makna di dalam ayat ini itu adalah disebut dengan sababiyah. Apa sababiyah? Yang artinya sebab, mengandung makna apa? Sebab. Di samping makna dengan itu adalah kata itu artinya dengan. Salah satu maknanya dengan. Tetapi ditambah dengan makna sebab, dengan sebab. Sehingga baknya ini disebut apa? Sababiyah. Sababiyah. Sehingga maknanya orang itu kalian masuk surga dengan sebab amal.
Dengan sebab apa? Amal. Nah ini dengan sebab amal. Adapun dalam hadis, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Tidaklah kalian masuk surga dengan amalnya. Ba di sini bukan ba sababiyah, tetapi ba-nya disebut dengan ba'ul iwad. Ba'ul iwad yang artinya nilai. Yang artinya apa? Nilai atau harga. Nilai atau apa? Harga. Ba ini disebut dengan ba'ul iwad atau ba yang artinya mengandung kata-kata nilai atau harga. Artinya, tidaklah kalian masuk surga dengan nilai amal, dengan harga amal. Maknanya, amal itu harganya rendah, tidak sebanding dengan surga. Tidak sebanding dengan surga. Tidak senilai surga. Amal manusia, amal kita itu enggak ada nilainya dibandingkan dengan surga. Maknanya, amal tidak bisa digunakan untuk membeli surga. Contohnya, gampangnya, saya mendapatkan rumah dengan suatu sebab, dan ada kemungkinan saya mendapatkan rumah dengan suatu nilai. Saya membeli, nggak usah rumah lah, HP lah, ya, HP. Yang kalau besar-besarnya, nah ini, saya dapat HP dengan satu sebab. Sebabnya apa? Saya menolong orang, atau saya itu apa? Membantu orang. Bantuan saya apa? Cuma 1 botol air minum. Ketika orang itu mampir di rumah saya, dia tersesat. Rumah saya di desa, di kampung pedalaman. Ini ada orang yang mampir di situ tersesat, akhirnya kehausan. Saya kasih minum air. Air di rumah saya banyak. Berapa nilainya air? Ini berapa harganya? 3.000 lah, misalnya, ya, 3.000. Nah ini subhanallah. Saya kasih 1 botol air minum, 3.000 nilainya. Itu kalau beli, wong saya di rumah melimpah. Ini enggak beli air minum. Sudah saya kasih minum, saya kasih istirahat, sudah istirahat dulu, nanti melanjutkan perjalanan. Ini ke arah mana? Oh ini arahnya sana. Akhirnya orang itu selamat. Ini. Setelah itu orangnya datang lagi ke saya, ngasih hadiah apa? HP, atau bahkan bisa jadi ngasih mobil mungkin ya. Ini ngasih mobil, dan terserah apa yang dia kasihkan. Nilai mobil itu berapa? 100 juta misalnya, 200 juta mobil, atau HP lah misalnya 5 jutaan. Nah ini misalnya, senilai enggak dengan air? Tetapi saya mendapatkan HP itu dengan sebab 1 botol air. Dengan sebab apa? 1 botol air. Saya dapat HP dengan sebotol air. Dengan ini, dengan apa? Dengan sebab. Kalau saya katakan saya dapat HP ini dengan 5 juta. Dengan di sini dengan apa? Dengan nilai dan dengan harga. Faham kira-kira di sini? Sehingga ayat yang menyebutkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga dengan amal kalian, maksudnya dengan sebab amal kalian. Amalnya sedikit, sesuatu yang sangat ringan, tapi bisa menyebabkan masuk surga. Tetapi orang masuk surga dengan rahmat Allah.
Rahmat Allah sedemikian besar, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebabkan oleh satu amal. Dengan sebab iman masuk surga. Tetapi Rasulullah ketika mengatakan kalian tidak akan masuk surga dengan amal kalian, maksudnya dengan apa? Nilai amal kalian. Gampangannya, kalian tidak akan dapat HP ini dengan apa? Hanya sebotol air. Tapi bisa masuk surga dengan sebab sebotol air tadi. Faham sini? Masya Allah. Orang banyak sesat gara-gara ini. Faham sini ya? Orang banyak sesat gara-gara salah paham dengan ayat ini kok bertentangan dengan apa? Hadis Rasulullah SAW. Padahal sebenarnya kalau bisa dipahami dengan benar, Masya Allah, luar biasa. Ini. Jadi manusia itu masuk surga memang tidak senilai dengan amalnya. Tapi dengan amal itulah seorang bisa menyebabkan dia masuk apa? Surga. Kalau nilainya nggak ada, nggak ternilai dengan dunia seisinya pun nggak bisa. Ini bayangkan, nggak bisa. Salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Daripada dunia seisinya. Artinya nilainya ini luar biasa. Ini luar biasa nilai dari amal. Meskipun amal itu dibandingkan dengan surga, sudah nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Padahal amal itu dibandingkan dunia seisinya lebih baik mana? 2 rakaat sebelum subuh. Paham sini kira-kira ya? Itu nilainya loh ini. Ini nilai sholat sunnah qobliyah subuh itu nilainya lebih baik, lebih tinggi daripada apa? Dunia seisinya itu nilainya. Ini nilai, berbicara nilai. Tetapi nilai amal sholat sunnah sebelum subuh dibandingkan surga, ya nggak ada apa-apanya. Tetapi itu menjadi sebab orang masuk apa? Surga. Bisa jadi sebabnya itu amal sedikit ini tadi. Masya Allah. Faham sini ya? Salah jelas. Semoga nggak ada yang sesat lagi. Nah, ini. Jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah. Ini semuanya rahmat Allah. Surga itu rahmat Allah. Nah, ini negeri di mana Allah melimpahkan rahmatnya. Jadi Allah itu memberikan perumpamaan sebagaimana disebutkan Rasulullah. Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat ini sudah diberikan di dunia ini untuk seluruh manusia, seluruh makhluk. Ini rahmat Allah. Baru satu apa? Gampangnya 1%. 1% ini sudah dibagikan kepada seluruh manusia, jin, makhluk di dunia ini. Itu semuanya diberikan oleh Allah. Rahmat Allah kepada malaikat, kepada makhluk semuanya. Nah, ini yang diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Ini rahmat Allah 1%. Tapi yang 99% itu bakal diberikan oleh Allah untuk penghuni apa? Penghuni surga. Nah, ini penghuni surga. Makanya tidak bisa dibandingkan. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.